Edan, ada orang yang berani melakukan perjanjian dengan kerajaan gaib makhluk lembut di sebuah sungai sampai berani melakukan sumpah 7 turunan untuk keluarganya menjadi gila. Ini sungainya yang diganti arah sama kakek buyut tetangga saya, dan itu persis sawahnya sampai ke sebelah sini. Nah, arahnya dulu sungai itu belok ke sebelah kanan, lalu Saya takut diem aja, didengerin dulu. Manggil tuh nenek saya. Nenek, bangun, kata saya. Ada suara. Disamperin sama nenek saya. Saya nggak ngikut nyamperin nih di kamar. Cuman kedengerannya di dapur nenek saya ngobrol. Ngobrolnya gini, udah beda alam. Jangan kesini, jangan ganggu keluarga ini. Nggak tahu apa-apa, kesana aja. Yang tahu masalahnya, jangan kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur semua? Kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang mempunyai sebuah kisah horor yang sangat menyeramkan dan berdasarkan dari sebuah kejadian nyata. Di samping saya sudah hadir Kang Ik. Kang Ik, sehat Kang Ik? Alhamdulillah, Kang Ian sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur semua. Kang Ik, katanya nih Kang Ik punya kisah yang sangat menyeramkan. Boleh diceritakan nih Kang Ik, secara singkat apa tuh? Ya, kisahnya pengalaman tetangga saya pribadi sih, sama saya pribadi ya. Yaitu ada terjadinya sumpah antara kakek buyutnya sama lelembut. Yang akhirnya sumpah itu nggak dilaksanain. Sampai terjadi ada yang 7 turunan itu gila. Sampai meninggal. Terus gentayangan, dan saya pribadi yang mengalami gitu. Wah, sangat seru sekali nih dulur. Untuk dapat mendengar cerita lengkapnya, simak di Ngopi Horor. Oke Kang Ik, bisa diceritakan Kang Ik kisah yang sangat menyeramkan ini? Ya, insya Allah bisa, Kang Ian ya. Dulu kakek buyutnya tetangga saya itu kan punya tanah yang luas, di mana-mana bisa disebut saudagar kaya ya, di kampung. Nah, dia punya tanah sawah di kaki gunung. Jadi si sawahnya itu lumayan luas sih, luas. Cuman terhimpit sama sungai. Sungainya juga emang ukurannya besar. Nah, terhimpit itu jadi arahnya itu belok kayak letter U lah. Letter U gini, terus lurus lagi ya. Jadi kakek buyutnya itu dulu gimana caranya supaya akses dari sawah ini ke sawah yang ini itu gampang, nggak harus menyeberangi sungai dulu gitu. Nah, terjadilah dalam pemikiran dia mungkin dulunya gimana caranya si sungai ini dibikin lurus biar enggak masuk ke area tanahnya gitu. Rembuklah si kakek buyutnya tetangga ini sama teman-teman sama saudaranya di kampung. Kata dia, ada gak yang bisa nolongin saya bikin sungai ini supaya lurus, nggak masuk ke area tanahnya. Kata teman-temannya yang banyak ini kan malumnya kalau zaman dulu kan ilmu-ilmunya masih pada tinggi gitu ya. Adalah salah satu temennya itu, ya bisa, mau berapa hari katanya. Kata kakek itu kalau bisa 1 malam terjadi sungai itu lurus, kata dia, saya bakal ngadain acara, yaitu acara nyembelih kambing hitam 3 sama ngadain acara wayang golek. Ya. Kalau nggak sampai kejadian acara itu saya laksanain, katanya, maka gilalah 7 turunan keluarga saya. Nah, singkat cerita dikerjainlah si sungai itu pada malam hari, mulai sesudah isya lah dilaksanain.
saking saktinya orang-orang pada zaman dulu, mungkin itu juga ada bantuan dari makhluk-makhluk astral lainnya gitu ya. Nah, terjadilah si sungai itu lurus. Pada kenyataannya, si rencana dia buat ngadain acara itu nggak dilaksanain. Itu nggak dilaksanain. Pikiran dia nggak bakalan ada apa-apa, mungkin sama ucapannya dia. Nah, selang seminggu setelah kejadian itu, ternyata ada salah satu anaknya yang pertama nggak ada penyakit mungkin apa-apa, tahu-tahu buka baju mendadak sendiri, buka celana sendiri, rambut digini-gini, terus keliling-keliling kampung. Anak yang pertamanya tuh cewek, anak yang pertamanya. Nah, dia belum itu tuh, belum ngeh sama ucapan dia yang diucapin waktu pas kejadian. Dia nyari pengobatan ke sana ke sini yang buat anak yang pertamanya, cuman gak sembuh-sembuh. Anak pertamanya itu kisaran usia berapa, Kang? Anak pertamanya itu waktu itu kata cerita orang tua saya sih SMA kelas 3-an lah. Lagi seneng-senengnya main ke sana ke sini lah ya. Cewek lagi. Anaknya cewek. Kan maksudnya kalau anak cewek sekarang telanjang bulat keliling-keliling kampung, maksudnya gak logis gitu ya. Gak logis. Sampai anak cewek yang pertama itu dikurung di rumah, nggak dikeluarin. Cuman seminggu kemudian sembuh sendiri. Tanpa pengobatan apapun. Sembuh sendiri. Setelah sembuh yang anak pertama, kejadian lagi sama anak yang kedua. Anaknya yang kedua masih cewek. Cuman emang umurnya agak di bawah itu, masih SMP. Kejadian sama halnya, buka baju gini gitu, jalan-jalan. Dari situ dia mulai ngeh. Tapi dia nggak peduli lah ke keluarganya, mau gila 7 turunan kayak mau gini ya, yang penting dia niatnya tercapai. Jadi ini sungainya yang diganti arah sama kakek buyut tetangga saya, dan itu persis sawahnya sampai sebelah sini. Nah, arahnya dulu sungai itu belok ke sebelah sana, lalu alirannya ini sebelah sana. Ada genang air yang kecil tembus ke sungai. Nah, ini salah satu peninggalan sungai yang dibelokin. Nah, ini salah satu batu sungai tersebut. Udah ada, terus saya udah beranjak dewasa, udah ngerti juga sama hal-hal mistis. Nah, ada satu cerita nih yang nimpa pribadi saya gitu. Yang gila yang kedua itu dulunya masih remaja, waktu saya udah dewasa kan umurnya udah lumayan berumur, anaknya udah 4, lumayan lah udah ada berumur ya. Dia itu punya suami supir truk. Si suaminya itu emang agak nakal lah, nama supir truk ya, sering keluar lah, sering main cewek mungkin. Emang dasarnya udah gila, kecampur sama pikiran-pikiran yang enggak gitu. Sampai pada waktu itu, kalau kejadiannya saya sih nggak ada di tempat ya. Kalau kejadiannya nggak ada di tempat, saya waktu itu lagi kerja. Cuman saya pas waktu pulang kerja malam-malam nih, di kampung itu udah rame, Kang Yan. Di kampung udah rame, kata saya kan, ada apa nih? Ada maling kah? Ada kejadian apakah? Ternyata orang-orang itu lagi sibuk nyari orang yang bunuh diri. Kata saya, bunuh dirinya kenapa gantung diri? Bukan. Ternyata bunuh dirinya itu loncat. Di belakang rumahnya, jurang. Pas jurang itu emang bawahnya kali yang diluruskan sama kakek buyutnya dulu. Yang ternyata itu kan lagi jadi gilanya, lari, loncat, terjun di jurang itu. Nggak ketemu pada waktu malam itu. Ketemunya besoknya. Ternyata nyangkut di salah satu sungai, ada ketemu, diangkatlah si jenazahnya, terus dimakamin. Udah dimakamin, pas malam
pertama saya juga ikutan tuh tahlilan. Ikutan tahlilan. Malam pertama belum ada apa-apa tuh kalau malam pertama. Pulang kerja besoknya, kebetulan saya lembur, pulang kerja malam. Sekitar jam 9-an lah pulang ke rumah, sampai rumah capek tuh badan. Posisi rumah saya kehimpit sama satu rumah sama rumah almarhum yang bunuh diri. Waktu itu posisi di rumah saya, adik saya satu, sama nenek. Karena orang tua saya waktu itu lagi di luar. Saya posisi capek, pulang kerja, makan, habis makan tiduran. Kamar kan deket dapur tuh. Adik saya di kamar depan sama nenek. Pas sekitar jam 2, ada suara jalan kaki di deket jendela kamar saya. Jalan kaki, tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Kata saya, ya kebangun kan. Kata saya, ada apa nih? Lama-lama terus makin kenceng. Ternyata habis suara kaki itu kedengeran, gubruk ke pintu dapur. Gubruk. Kayak ada suara ngomong cuman gak jelas gitu di telinga ngomongnya apa. Mungkin dianya ngomong cuman ke saya kedengarannya gak jelas gitu. Gitu, kayak gitu. Saya takut tuh. Takut diem dengerin dulu. Manggil tuh nenek saya. Nenek, bangun, kata saya. Ada suara. Disamperin sama nenek saya. Saya nggak ikut nyamperin nih di kamar. Cuman kedengerannya di dapur nenek saya ngobrol. Ngobrolnya gini, udah beda alam. Jangan kesini, jangan ganggu keluarga ini. Nggak tahu apa-apa, kesana aja. Yang tahu masalahnya, jangan kesini. Saya sampai ketakutan sampai pagi nggak bisa tidur. Nah, paginya sesudah kejadian itu, nenek saya cerita, siangnya pas saya kerja, si keluarga almarhum ngasih kasur ke nenek saya, sama selimut, sama bantal, yang ternyata peninggalan almarhum. Cuman yang ngasihnya nggak ngomong ke nenek saya bahwa itu peninggalan almarhum. Sama nenek saya kan diambil, dipakai tempat tidur saya di situ. Saya nggak tahu karena udah dilapisin lagi spray segala macam, udah dibikin bagus lah, ya kan? Ditidurin sama saya. Mungkin kata nenek saya, katanya si almarhum itu mau ngambil lagi barang dia, nggak mau dikasih. Kejadian sumpah yang si kakek tetangga saya itu kan berlanjut sampai sekarang. Udah pakai ustadz, udah pakai orang bisa, tetap nggak bisa. Ibaratnya udah perjanjian sama lembut tadinya. Emang itu juga Kang Ian pernah dicoba sama anaknya yang ketiga, dicoba dilaksanain rencana bikin acara wayang golek sama nyembeli kambingnya. Pernah satu kampung kan ikut ke situ semua. Sumpahnya emang terjadi di satu tempat yang direncanain dulu sama si kakek itu. Sampai sekarang tempatnya masih ada gitu. Di bawah jurangnya lagi. Bahkan ada di tempat itu ada makam apalah. Tahu makam apa sesepuhnya dia juga. Cuman emang si kakek itu emang dari dulunya udah berkecimpung sama lelembut gitu. Jadi udah dilaksanain juga sama anaknya yang ketiga itu. Tetap nggak bisa. Bahkan sumpahnya 7 turunan gila itu masih sampai sekarang masih berjalan. Ada anggota yang lain? Ada. Bahkan ada anggotanya, keluarganya tahu yang keberapa lah. Gilanya sampai sekarang nggak bisa disembuhin gitu. Kalau yang lain emang semuanya gila, cuman ada saatnya gila, ada saatnya juga enggak gitu. Maksudnya ada saatnya gila, ada saatnya juga enggak gitu. Tapi identik gilanya itu ya buka baju telanjang bulat keliling-keliling kampung. Nenek Kang I kan pada saat malam hari temu sosok si almarhum kan ya. Pernah nggak nenek Kang I menyampaikan ke Kang I sosok yang dijumpai oleh nenek Kang I pada saat itu, penampakan dari almarhum itu? Cerita juga sih itu. Sosoknya kayak wujud manusia biasa, cuman pakaiannya udah compang-camping lah. Kayak gimana sih kalau misalkan kebayangkan loncat dari jurang jatuh ke sungai yang banyak batu sama
bekas-bekas pohon jatuh, kebayangkan hancurnya kayak gimana. Mukanya udah nggak berbentuk, rambut udah misalkan sebelah sini ada rambut, sebelah sini enggak, terus banyak darah juga. Kalau saya pribadi yang nemuin, wah udah nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau orang tua zaman dulu mungkin ada ilmunya ya buat bisa ngobrol sama orang yang nggak ada, kan ada lah. Maksudnya ya itu ngomongnya kayak gitu, bahwa dia itu datang ke situ mau ngambil barang dia yang dikasih sama keluarganya. Kata nenek saya kan, emang saya mah nggak minta tadinya juga, bukan apa ngomongnya, bukan punya dia gitu. Maksudnya jadi diambil aja sampai paginya. Ya emang saya pribadi yang balikin kasur sama itu, sama bantal sama selimutnya ke rumahnya. Yang akhirnya sama keluarganya dibakar gitu. Selain keluarga Kang Ika yang dijumpai oleh sosok almarhum tersebut, ada cerita lain nggak dari tetangga sekitar yang diganggu atau yang dijumpai dengan penampakan sosok almarhum tersebut? Kalau tetangga sih saya belum dengar ceritanya ya. Tapi ada sih, maksudnya adik saya pribadi. Adik saya pribadi kan waktu itu masih sekolah ya, kelas 3 SMP lah. Masih sekolah kelas 3 SMP. Kalau seumuran kayak gitu kan masih sering keluar malam, main sama teman-temannya, suka pulang jam 1, jam 2. Dia kan pulangnya waktu itu jam 2. Kan kalau ke rumah saya itu kebetulan rumah saya itu kan maksudnya jauh dari pemukiman warga, di pinggir kampung lah. Di pinggir kampung, jadi masuk lagi gang di pinggir kampung. Jadi rumah saya belum ada banyak rumah di situ, belum banyak rumah. Otomatis kan pulang main harus masuk dulu gang, lewatin kebun dulu, lewatin kebun lagi baru rumah gitu kan. Nah waktu itu dia dianterin sama teman-temannya karena takut. Dianterin lah sampai gang sama teman-temannya. Kata teman-temannya, ayo pulang, diliatin sama saya di sini. Kalau takut diliatin lah di gang itu sama teman-temannya. Adik saya jalan kaki nih, jalan menuju ke rumah. Emang lewatin kebun-kebun lah. Si temennya ini ngelihat ada cewek di belakang adik saya yang ngikutin. Rambutnya acak-acakan gitulah. Pakaiannya compang-camping kayak yang ditemuin sama nenek saya. Cuman adik saya nggak ngeh, karena di belakang dia yang lihat temennya jalan, adik saya jalan, temennya itu neriakin adik saya nih, teriak katanya, awas di belakang ada yang ngikutin, di belakang ada yang ngikutin. Nengok adik saya nggak ngelihat mungkin, cuman temennya ngelihat nih. Cuman pas adik saya ngelengok nggak ada apa-apa. Kata adik saya ke temannya itu, ada apa? Nggak ada apa-apa. Tapi temennya ngelihat bahwa di depan dia itu ada makhluk itu. Nah, pas nengok sekali, nengok kedua kali nggak ada nih. Yang nengok ketiga kali pas depan mukanya. Pas depan mukanya. Sampai adik saya itu nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, berdiri aja di bawah pohon manggis, berdiri. Teman-temannya ini bingung nih. Nah pas adik saya shock mungkin ya, nggak bisa jalan, berdiri terus di situ, mata melotot. Emang si makhluk itunya udah nggak ada. Disamperin lah sama teman-teman saya, si teman-temannya adik saya itu. Adik saya disamperin, shock, sampai bingung. Teman-temannya itu ke rumah lah, ada salah satunya temannya ke rumah, ngasih tahu saya sama nenek saya. Samperin ke situ, emang lagi berdiri kayak robot gimana sih, berdiri, shock gitu, mata melotot, shock, saking shock lihat makhluk itu, lihat almarhum itu, saking shock saya langsunglah ke ustadz setempat ya. Sampai rame itu waktu kejadian itu, satu kampung sampai rame. Datanglah ustadz yang di
panggil sama saya ke situ. Singkat cerita, diobatin lah sama dia sampai dibawa ke rumah. Ada saya udah siuman, udah sadar, ceritalah bahwa itu mah murni almarhum. Mukanya rusak, cuman dia kenal gitu. Dia kenal. Jadi yang jadi anehnya itu kenapa datangnya ke keluarga saya terus gitu. Itu yang jadi anehnya. Nggak tahu tetangga deket atau tadinya deket, nggak tahu lah. Itu mah cuman kejadiannya kalau tetangga yang lain nggak pernah dengar ceritanya, tapi kalau saya pribadi sama adik saya ya itu ceritanya bener-bener genting sama serem ya waktu kejadian itu. Kang Ik, pada saat kakek tersebut melakukan perjanjian, ada ritual khusus gak supaya sungai tersebut menjadi lurus? Kalau ritual khusus sih kurang tahu ya, tapi cerita dari orang tua saya gini dulu. Jadi si kakek ini punya niatan untuk ngelurusin sungai agar nggak ngeganggu sawah-sawah dia. Nah, jadi dia pengennya lurus aja, nggak ada aliran sungai ke sawahnya dia. Cuman dia kan punya teman-teman nih, punya teman-teman yang mungkin sakti-sakti lah, berilmu ya, teman. Dikumpulin lah sama dia teman-temannya. Ada mungkin sebelum kejadian ada acara kumpul-kumpul dulu nih. Kalau zaman sekarang mungkin rapat ya, kumpul-kumpul sama teman-temannya. Kata si kakek ini ke temannya, sanggup gak dalam waktu semalam bisa ngelurusin sungai ini agar nggak bisa ngeganggu sawah saya. Kata teman-temannya ya mungkin berilmu juga, mungkin punya teman makhluk goib juga gitu, sanggup. Kata teman-temannya ini, ya kalau sanggup, kata si kakak ini, kalau sanggup kejadian satu malam sungai ini bisa lurus, saya bakal ngadain acara nih, acara nyembelih kambing 3 sama acara wayang golek. Kalau sampai nggak dilaksanain sama saya, gila lah 7 turunan keluarga saya. Disaksiin sumpahnya itu sama teman-temannya yang ini. Nah, mungkin waktu pas pada malam itu kan emang berhubungannya sama makhluk astral, makhluk goib kan, sumpahnya itu juga udah berhubungan karena si kakek ini kan emang dasarnya orang berilmu juga, punya misalkan di sampingnya punya punya pegangan, mungkin secara tidak langsung bersumpah sama makhluk goib yang dia punya, bersumpah juga sama makhluk goib yang teman-teman dia punya, bersumpah juga sama makhluk goib yang ada di tempat itu juga gitu. Jadi mungkin udah ada, pokoknya sakral banget lah kejadiannya waktu itu. Kata orang tua saya emang sumpahnya benar-benar sakral, makanya sampai zaman sekarang juga nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa diobatin sama apapun. Si pengerjaannya juga Kang Ian nggak menggunakan alat berat, itu enggak. Jadi tangan kosong karena mungkin si kakek itu sama teman-temannya orang-orang berilmu, mungkin dasarnya emang ada bantuan dari makhluk goib juga gitu. Jadi nggak pakai alat apapun, terus bisa selesai dalam satu malam gitu kan. Kalau pikiran kita nggak mungkin kalau tangan kosong bisa selesai gitu. Pakai cangkul juga nggak mungkin bisa selesai semalam, mungkin tahunan, karena sungainya emang bener-bener gede. Terus sampai sekarang kalau nggak salah nih, saya pribadi ya sering main ke sungai itu. Dalamnya itu yang kejadian waktu itu dibuat nih, sungai buatan itu kan, satu batang bambu yang panjang
itu nggak nyampe, masih tenggelam. Kebayang kan? Dalamnya ya. Ya, kebayang kan kalau misalkan pakai alat berat pun nggak mungkin selesai dalam satu malam. Bisa berminggu-minggu bahkan tahunan, karena yang digali itu bukan tanah, ada tanah bebatuan gitu, tanah bebatuan, batu-batu gede, bahkan sungainya sampai sekarang masih ada. Ya lokasinya pas di belakang rumah. Kalau sampai saat ini sosok tersebut yang tadi generasi keduanya ya si ibu yang kedua itu masih mengganggu lingkungan sekitar atau keluarga Kang Ik? Ya, kalau almarhum itu sih untuk sekarang udah enggak ya, karena si almarhum kan udah udah ibaratnya udah kena sumpah ya, udah kena sumpah 7 turunan itu, terus dia juga kan sebenarnya punya dendam juga sama suaminya pribadi. Ya makanya gentayangan itu punya dendam sama suaminya pribadi. Kalau sekarang kan karena suaminya juga udah meninggal, jadi setelah suaminya meninggal udah nggak gentayangan lagi. Kalau masalah almarhum, cuman yang sumpah 7 turunan itu masih sampai sekarang masih belum selesai, bahkan lebih parah lah gitu, makin kesini makin lebih parah. Kang Ik, untuk sumpah yang berlaku nih di kejadian tersebut di keluarga ini sudah generasi keberapa nih Kang Ik yang sudah mengalami kejadian dalam tanda kutip gila ya tadi ya? Dan menurut Kang Ik, kemungkinan kalau nanti udah keturunan 7 masih berlaku nggak sumpah tersebut? Menurut saya nih, kalau generasinya saya juga nggak tahu persis sekarang generasi keberapa sih ya. Cuman saya juga kan nggak ngerti generasi 7 turunan itu kan seperti apa. Terus sampai nggak tahu lah tetangga saya itu sampai cucu cicitnya yang sekarang itu generasi keberapa. Tapi kalau menurut saya pribadi nih, kalau udah 7 turunan mungkin berhenti sumpahnya, gak bakalan ada yang gila. Cuman emang dasarnya kan keluarga tetangga saya itu emang dasarnya kan sering berhubungan sama makhluk-makhluk halus. Jadi mungkin setelah 7 generasi ini selesai, mungkin ada lagi gitu, ada lagi. Cuman kalau gilanya mungkin stop lah. Cuman pasti ada lagi kejadian yang lain dari sumpah yang 7 turunan itu masih berlanjut lah, karena sampai sekarang berhubungan sama makhluk goibnya masih. Cuma bahkan ada nih, kalau misalkan ada umur saya sama Kang Ian bisa ketemu lagi nanti, ada cerita lah yang mungkin saya bisa ceritakan, cuma nantilah karena orangnya juga masih ada. Sekarang lagi, kalau bisa disebut lagi proses sakit lah, karena karena makhluk gaib. Cuman kan ceritanya saya belum tahu pasti gitu. Cuman ada, tapi pasti keturunan. Makanya saya bisa simpulin setelah 7 turunan itu bisa stop gilanya, terus ada lanjut lagi kejadian yang lain, karena bakal ada kejadian lagi yang udah kelihatan sama saya pribadi gitu. Kang Ik, makasih ya sudah bisa bercerita di Tilur Misteri dalam konten Tilu Dulur. Sama-sama Kang Ian. Dan untuk teman-teman yang ingin bercerita seperti Kang Ik di sini, boleh DM ke Instagram Tilu Dulur Misteri. Saya Sufyan Sauri bersama Kang Ik. Ya. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.